Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu keempat di bulan April tahun 2020. Adapun bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita dan menjadi dasar renungan diambil dari Lukas pasal 24. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Allah, kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati pikiran kami, agar kami mengerti, memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami meminta. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Menggambarkan keinginan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Pada masa Yesus hidup, orang percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa Israel. Sehingga mereka berharap Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Melalui pernyataan itu, maka Yesus diharapkan menjadi Mesias yang membebaskan bangsa Israel secara politik. Apakah keinginan dan harapan itu dipenuhi oleh Yesus? Tidak sama sekali. Mengapa? Karena Yesus datang untuk mengungkapkan karakter dan kehendak Allah. Dan yang kedua, Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang ketiga, Yesus datang untuk menaklukkan kuasa kejahatan, dibuktikan melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita di Barito Utara ini? Dalam hal ini kita sebagai warga GKE yang hidup, bekerja dan berusaha di Muara Teweh dan sekitarnya. Tentunya paparan ini dibatasi, mengingat wewenang dan kapasitas masing-masing kita berbeda. Untuk itu, saya hanya mengingatkan kita kembali pada keinginan kita yang tidak seperti yang kita inginkan. Keinginan kita tergambar dari hasil keputusan Sidang 2 Majelis Jemaat GKE Muara Teweh tahun 2019 yang dilaksanakan akhir bulan Februari yang telah lewat. Dalam pelaksanaannya telah dibentuk panitia dalam rangka perayaan Pekan Paskah, baik jemaat maupun kategorial. Seksi pelayanan Bapa atau SPB pun telah mempersiapkan diri untuk membalas kunjungan KPB, SPB, dan SPPR Jemaat Kuala Kurun. Panitia sudah mulai bekerja melaksanakan tugas yang dipercayakan. Tetapi pertengahan bulan Maret 2020, Majelis Resort Jemaat GKE Muara Teweh menerima surat edaran dari Majelis Sinode GKE, di mana intinya membatasi kegiatan gereja, mengingat COVID-19 sudah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Melalui rapat Majelis Resort dan Jemaat GKE Muara Teweh, diputuskan untuk melaksanakan himbauan baik pemerintah maupun Majelis Sinode, sehingga baik perayaan maupun ibadah tidak lagi dilaksanakan di lingkungan gereja dan dalam gereja. Maka Jumat Agung dan Paskah pun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita pun tidak tercapai. Kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dan tidak menyebar luas. Tetapi justru akhirnya bulan April 2020 ini, status Kabupaten Barito Utara dikategorikan masuk zona merah dengan 3 orang positif COVID-19. Sebagai warga GKE, kita saat ini hidup dalam dilema dan ketidakpastian. Keinginan dan harapan kita tidak terwujud, sehingga muncul berkecamuk pertanyaan dalam benak kita. Di antaranya, sampai kapan kita harus begini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita sebagai warga GKE bersiap
dan pertanyaan seterusnya. Untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam benak kita, kita kembali pada nas kita. Dalam ayat yang ke-25 Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Hal ini diucapkan Yesus ketika Kleopas dan temannya sibuk menilai peristiwa hilangnya mayat Yesus, tetapi lupa bahwa dalam kitab para nabi sudah dinyatakan atau dinubuat. Kita bisa saja menjadi bodoh dalam keadaan sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu ataupun kita tidak tahu bahwa COVID ini bisa menjangkiti siapapun dan menulari semua orang dalam jarak tertentu. Kita pun bisa menjadi lamban hati. Kenapa demikian? Karena kita merasa rugi dan keinginan kita bertentangan dengan keadaan yang kita hadapi, sehingga keinginan kita tidak tercapai. Akhirnya kita tidak percaya bahwa ancaman COVID-19 ini adalah sesuatu yang nyata. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terus menjalani dan jangan lupa untuk menikmati pola kehidupan kita yang baru saat ini. Terus kembangkan pikiran positif dalam renungan dan penghayatan kita pada keadaan yang sedang dan akan terjadi. Tetap syukuri apapun keadaan kita, karena kita adalah anak-anak Allah yang mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Sekali lagi, soal pandemi COVID-19 atau Corona, kita biarkan yang berwenang untuk melakukan tugasnya. Tugas kita mengikuti dan mematuhi anjuran sebagaimana himbauan pemerintah dan pihak kesehatan. Kita doakan diri kita dan semua yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 agar selalu dilindungi oleh kuasa Roh Kudus dan diselamatkan. Selamat beraktivitas di rumah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.